Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pertemuan kita membahas Kitabul Adab yang disusun oleh Fadilatul Syekh Fuad bin Abdul Aziz Asy-Shalhub. Baik, kita masih di adab-adab seputar tata cara berpakaian. Ya, sudah pernah kita sampaikan ya, di antara hal yang menunjukkan akan syumuliyahnya Islam adalah bahwasanya seluruh aspek kehidupan manusia itu ada aturannya di dalam Islam. Ya, ini salah satu bukti bahwasanya Islam itu adalah agama yang hak. Taib. Ya, sekarang kita masuk adab yang ke-9. Ya, sebelum kita lanjutkan, ya, kita meroja dulu dari adab yang pertama apa saja. Dari adabul libas wa zina. Adab yang pertama adalah tentang wajibnya menutup aurat. Nah, ya, di situ ada pembahasan seputar batasan-batasan aurat. Ya. Kemudian, ya, adab yang kedua adalah haramnya laki-laki menyerupai perempuan, begitu juga sebaliknya perempuan menyerupai laki-laki. Kemudian adab yang ketiga adalah dianjurkannya untuk menampakkan nikmatnya pada pakaian. Ya, kemudian yang keempat diharamkannya menjulurkan pakaian khuyalaan ya karena kesombongan. Ya, kemudian yang kelima tahrim libasus syuhrah ya. Haramnya libasus syuhrah memakai pakaian popularitas untuk mencari perhatian manusia. Kemudian adab yang keenam, pengharaman memakai emas dan sutra bagi laki-laki, kecuali jika ada uzurnya. Nah, kemudian yang ketujuh, disunnahkan untuk memendekkan pakaian bagi laki-laki, sebaliknya disunnahkan untuk memanjangkan pakaian bagi perempuan. Nah, kemudian yang kedelapan, pengharaman perempuan menampakkan perhiasan dari hal-hal yang dia pakai, entah itu kalung, ya, gelang, cincin, dan sebagainya, ya, diharamkan untuk sengaja memperlihatkannya, memamerkannya kepada orang-orang yang ya, tidak berhak untuk melihatnya. Ya, dan hal itu diperbolehkan bagi orang-orang yang Allah kecualikan, itu ya suami-suami mereka, bapak-bapak mereka, dan seterusnya. Baik, itu 8 adab yang sudah kita ambil di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk adab yang ke-9, tahrimu irtida'il malabisi allati 'alaiha sulbanun au tasawiru. Pengharaman memakai pakaian yang ada salib atau gambar makhluk bernyawa. Pengharaman memakai pakaian yang ada gambar salibnya atau ada gambar makhluk bernyawa. Taib. Wal maqsudu bis sulbani ya ma fiha suratus salibi. Ya, apa yang dimaksud dengan sulban? Ya, sulban itu jamak salib ya. Ya, bahasa kita salib. Ya. Artinya berarti orang yang mengenakan pakaian yang ada gambar salibnya. Jelas-jelas simbol salib di situ ya. Tahu gambar salib seperti apa ya? Nah, jadi larangan ini ikhwah memakai baju yang ada gambar salibnya ini ya dihukumi haram berdasarkan ijma para ulama. Alasannya adalah karena ini merupakan bentuk tasyabuh dengan orang-orang kafir. Ya, terutama orang-orang Nasrani. Ya, karena salib itu merupakan simbol khusus bagi mereka.
Ya, Nabi SAW bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Ya, dalam riwayat Abu Daud, Nabi SAW mengatakan, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Maka memakai pakaian dengan simbol salib termasuk bentuk penyerupaan dengan orang-orang Nasrani. Ya, karena salib adalah simbol yang mereka ya agungkan, simbol yang mereka ya muliakan. Nah, jadi salib ini ada orang yang mungkin memakai pakaian bergambar salib kemudian dia mengatakan salib itu hanya simbol budaya saja, tidak. Ya, salib itu simbol akidah, simbol agama. Ya, simbol agama yang bertentangan dengan tauhid. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wala talbisul haqqa bil batil, dan janganlah kalian mencampur adukkan ya, antara yang hak dengan yang batil. Maka pakaian yang ada gambar salibnya itu dianggap mencampur adukkan identitas Islam seseorang dengan simbol kekufuran. Antum muslim tapi pakai pakaian yang ada simbol salibnya, maka antum telah mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Antum mencampur adukkan identitas Islam ya dengan simbol kekufuran, maka ini terlarang. Nah, para ulama juga sudah mengeluarkan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan masalah ini, di antaranya Lajnah Daimah, ya. Lajnah Daimah mengatakan haram, nggak boleh. Ya, Syekh Utsaimin juga, ya, ya dalam Syarh Mumti beliau mengatakan nggak boleh ya seorang muslim mengenakan pakaian yang ada gambar salibnya, karena itu merupakan bentuk pengagungan seseorang terhadap gambar tersebut. Tapi kalau nggak sengaja gimana? Atau nggak tahu setelah pakai bajunya udah lama baru sadar kalau ada gambar salibnya di situ. Nah, sekarang ini kan ya banyak musuh-musuh Islam yang menyelipkan simbol salib itu ke dalam ya, pakaian-pakaian kaum muslimin. Nah, bagaimana kalau ada orang memakai pakaian bergambar salib karena tidak tahu? Ya, maka dia tidak berdosa. Tapi setelah mengetahuinya, maka dia wajib untuk menghilangkan gambar salib itu atau dia buang pakaiannya atau dia tidak pakai lagi pakaian itu. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan gambar-gambar tadi? Nggak boleh memakai pakaian yang ada gambar salib dan gambar-gambar. Nah, maksudnya adalah allati fiha ruh, yaitu yang ada ruhnya. Nanti gambar makhluk bernyawa. Ya, jadi kalau gambar pohon, gambar bunga ya tidak masalah. Ya, dan kita masukkan di sini dengan tasawir adalah gambar-gambar makhluk bernyawa. Dan patokan gambar makhluk bernyawa itu adalah pada kepalanya ya. Nabi katakan as-suratu ra'suha. Gambar itu kepalanya, patokannya di situ. Nah, maka hilangkan bagian itu. Walaqad ankara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala Aisyah ummil mu'minin radhiyallahu anha indama takhadat lahu wisadatan fiha suratun min dawatil arwah. Disebutkan bahwasanya Nabi SAW pernah mengingkari Aisyah ya radhiyallahu anha ya ketika beliau memakai bantal. Wisadah itu bantal ya yang ada gambar makhluk bernyawanya. Ya, maka diceritakan dari Al-Qasim an Aisyah ya, radhiyallahu anha annaha ishtarat numruqatan fiha tasawir. Bahwasanya Aisyah pernah membeli sebuah numruqah ya. Numruqah itu ya yang kalau antum beli sofa itu ada bantal-bantal kecilnya ya, itu numruqah. Yang buat nyender itu. Ya, bantal kecil itu namanya numruqah. Ya. Nah, ini yang di dalam Al-Qur'an jamaknya namarik gitu ya. Ya. Wa namariku masfufa di surat Al-Ghasyiyah itu. Wa namarik. Namarik itu jama dari numruqah. Jadi Aisyah pernah membeli sebuah numruqah, sebuah bantal sandaran kecil yang di situ ada gambarnya. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam bil bab falam yadkhul. Ya, Nabi ketika hendak masuk berdiri aja depan pintu, nggak jadi masuk ke dalam ruangan itu. Ya. Fakultu ya, atubu ilallah mimma atnabtu. Ya. Ya, Aisyah peka melihat Nabi nggak jadi masuk. Ya, maka tapi Aisyah belum tahu salahnya di mana. Ya, maka Aisyah bukannya marahin Nabi karena kenapa nggak mau masuk, bla bla bla. Ya, lihat sifat istri yang solehah yang paham ya adab dan akhlak. Maka Aisyah mengatakan atubu ilallah mimma adnabtu. Ya Rasulullah, aku bertaubat kepada Allah ya dari
apa yang ya aku perbuat, dosa yang aku perbuat. Qala ma hadhihi numruqa? Ya, ya, maka Nabi bertanya, ma hadhihi numruqa? Bantal kecil apa ini? Ya, maka kata Aisyah, litajlisa 'alaiha wa tawassadaha. Nah, agar engkau bisa duduk di situ di atas bantal kecil ini atau engkau jadikan sebagai sandaran kepala kalau tidur. Qala, maka Nabi mengatakan, inna ashaba hadhihi suwari yu'adzabuna yaumal qiyamah. Nah, sungguhnya orang-orang ashabu hadhihi suwar, orang-orang yang menggambar gambar-gambar ini ya yu'adzabuna yaumal qiyamah. Dia akan diazab pada hari kiamat nanti. Yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Ya, akan dikatakan kepada mereka, hidupkan apa yang kalian ciptakan. Ya, wa innal malaikata la tadkhulu baitan fihi surata. Dan sungguhnya malaikat tidak masuk ke dalam sebuah rumah yang ada gambar makhluk bernyawa di dalamnya. Ya. Nah, sekarang banyak kita temukan ya rumah-rumah kaum muslimin di ruang tamunya dipajang foto keluarga dan sebagainya, foto wisuda anaknya, ya. Boleh-boleh saja, tapi jangan dipajang, ya. Jangan dipajang, disimpan saja. Jangan dipajang. Kenapa? Karena malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada gambar makhluk bernyawanya. Ya, bahkan tidak sekali dua kali ketika kita ya meruqyah ya orang yang kesurupan itu biasanya ya jin yang ada di rumahnya tinggalnya di dalam gambar-gambar itu. Ya, menetapnya di situ. Ya, atau di patung-patung. Nah, maka ya, ruqyah itu nggak akan berhasil kalau masih ada di ruangan itu gambar-gambar makhluk bernyawa seperti itu. Ya, kalau antum ruqyah seseorang di ruangan yang seperti itu nggak akan berhasil. Ya, karena pasti dia akan kembali lagi nanti walaupun dia keluar dari badan orang itu. Nah, jadi malaikat yang dimaksud di sini adalah malaikat ya pembawa berkah. Ya, malaikat nggak masuk ke rumah itu. Berarti nggak ada keberkahan pada rumah itu. Nah, kalau rumah nggak ada keberkahannya, ya rumah tangga misalkan nggak ada keberkahannya, rawan berantem orang di situ, ya orangnya nggak merasa tenang diam di situ. Nah, nah, baik. Qala Nawawi, Imam Nawawi mengatakan ketika mengomentari hadis ini, qala ulama sababu imtina'ihim al malaika min baitin fihi surah kaunuha ma'siyatan fahishatan. Ya. Nah, alasannya kenapa kok para malaikat nggak mau masuk ke dalam rumah yang ada gambar makhluk bernyawanya, kata Imam Nawawi, ya, ya karena itu gambar itu adalah ya maksiyah, ya, adalah sebuah kemaksiatan, ya, sebuah kemaksiatan fahisyah yang keji. Ya, malaikat nggak suka hal-hal yang mengandung kemaksiatan. Wa fiha mudahatun li khalqillahi ta'ala. Ya, dan pada gambar-gambar itu ada mudoha. Mudoha itu musyabahah, mananya penyerupaan ya, dengan makhluk Allah, li khalqillah. Wa ba'duha fi suratin ma yu'bad min dunillahi ta'ala. Bahkan sebagian gambar-gambar itu ada orang yang menggambar sesembahan-sesembahan selain Allah. Yang menggambar gambar dewa-dewa, patung-patung, berhala-berhala. Nah, itu tidak boleh. Ya, antum tahu pakaian-pakaian souvenir dari Bali, ya, tahu ya? Pakaian-pakaian yang kainnya tipis itu, yang biasanya oleh-oleh orang kalau dari Bali. Nah, untuk pernah ke Bali itu pakaian gitu banyak dipakai sama orang. Nah, itu kan ada gambar-gambar barong di depannya ya. Ada gambar barong, kemudian ada gambar apa namanya rangda. Ya, rangda itu ya ya berhalanya mereka lah gitu. Nah, baju-baju seperti itu nggak boleh dipakai oleh seorang muslim. Ya, sering kita temukan, ya, bapaknya nggak make, tapi dikasih ke anaknya. Kan ada yang ukuran kecil juga pakaian itu. Nah, ini sama aja tidak boleh ya. Tidak boleh membiasakan anak untuk memakai pakaian yang ada gambar makhluk bernyawanya. Kalau antum punya ponakan, punya adik, ya masih kecil, kemudian menggunakan pakaian-pakaian seperti itu diingatkan orang tuanya. Taib. Wan Imran ibn Hittan anna Aisyah radhiyallahu anha haddatsathu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yakun yatruku
ya fi baitihi syai'an fihi tasalibu illa naqadahu. Ya, sebutkan bahwa Nabi SAW tidak akan membiarkan, ya, tidak akan meninggalkan rumahnya, ya, afwan, tidak akan meninggalkan, ya, di dalam rumah beliau sesuatu yang ada gambar salibnya kecuali beliau hilangkan. Ya. Ya, jadi ada mirip-mirip salib sedikit beliau hilangkan. Ya, mungkin orang kalau tidak paham tentang pentingnya menjaga akidah akan berpikir itu kan cuma simbol doang. Itu kan cuman ya garis lurus ke bawah kemudian ke samping dikit. Ya, tanda plus kayak mirip tanda plus gitu. Ya, orang yang tidak paham tentang pentingnya menjaga akidah mungkin akan menganggap seperti itu. Tapi kalau Nabi saja sudah menganggap itu adalah permasalahan yang besar, maka kita sebagai umatnya ya jangan kita menyepelekan itu. Nah, karena tentu Nabi SAW lebih paham tentang masalah penjagaan akidah yang benar seperti apa. Walabdu Ahmad lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'u fi baitihi thawban fihi tasalibu illa nakhadahu. Riwayat yang lain, Imam Ahmad mengatakan, ya, dari riwayat Imam Ahmad sebutkan bahwasanya Nabi SAW tidak akan meninggalkan di dalam rumah beliau ada sebuah pakaian yang ada gambar salibnya kecuali beliau ya rusak. Kemudian beliau akan ya hilangkan. Nah, baik, lanjut lompat ya. Paragraf yang ini lompat langsung ke permasalahannya. Ya, intinya sudah antum pahami ya, intinya ya Nabi melarang itu sudah. Permasalahannya, hal tasihhu salatun man shalla bilibasin fihi tasawir aw sulban? Pertanyaannya sekarang, sah apa tidak salatnya orang yang memakai pakaian yang ada gambar makhluk bernyawa atau gambar salib? Ya, gambar makhluk bernyawa atau gambar salib. Ya, sah apa tidak salatnya? Ya, sering kita temukan ya. Ya, mungkin nggak terang-terangan gambar salib ya, tapi ada apa namanya, bahasa kita apa, jersey ya. Ada jersey yang pakaian bola itu yang ada gambar salibnya. Ya, ya kalau antum ya peka itu di lambang klub-klub bola itu ada gambar salibnya biasanya. Ya, ada gambar-gambar salibnya. Ya, misalkan kalau antum ini ada klub bola, kalau antum yang suka bola ada klub Celtic namanya. Ya, dari Skotlandia. Celtic itu buat terang-terangan kayak di bagian depannya itu. Antum bisa googling nanti gambarnya kayak gimana. Ya, kalau bola Celtic itu gambar salibnya besar di tengah, ya di bagian dada. Ya, dari leher turun ke bawah paper. Ya, nggak warna merah kalau nggak salah, merah biru. Nah, ini bagaimana hukumnya orang yang sholat dengan menggunakan pakaian bola yang ada gambar salibnya seperti itu. AS Roma kalau nggak salah juga ada itu gambar salibnya. Di dalam logo klubnya itu. Nah, qalatil lajnatud daimah fi ihda fatawiha. Oke, sebelum melanjutkan, ini terlepas dari pantas apa tidaknya ya pakai jersey untuk sholat ya. Ya. Jersey ada gambar salibnya, ya jelas nggak boleh untuk dipakai sholat. Ya. Kalau nggak ada salibnya bagaimana? Boleh atau tidak? Hukum asalnya boleh, tapi ya kita lihat adabnya di situ. Ya, pantas apa tidak? Ya, pakaian yang ya, identik dengan olahraga kita gunakan untuk sholat. Kita mau ketemu sama orang penting saja kita nggak mungkin pakai jersey kan. Ya, kita ganti dengan pakaian yang lebih sopan. Ini masa menghadap Allah malah pakai pakai jersey. Nah, ya, jadi dari sisi pantas apa tidaknya kita katakan tidak pantas. Kalau dikatakan boleh apa tidaknya boleh. Dengan syarat nggak ada gambar salibnya tadi ya. Atau gambar makhluk bernyawa. Baik. Lajnah Daimah mengatakan dalam salah satu fatwanya, la yajuzu lahu an yusalliya fi malabisa fiha suwaru zawatil arwah. Tidak boleh seseorang itu sholat ya dan di pakaiannya ada gambar makhluk bernyawa, entah itu gambar manusia, gambar burung atau gambar hewan-hewan ternak ya. Ya, wala yajuzu lil muslim lubsuha fi ghairi shalah. Ya, di luar sholat juga nggak boleh dipakai. Ya. Wa tasihhu salatu man shalla fi thawbin fihi suwarun ma'al ithmi fi haqqi man alima al-hukma syar'i. Ya.
Dan kalau ditanya sah apa tidak sholatnya, ya sholatnya tetap sah, nggak perlu diganti sholatnya, ya. Tapi dia tetap dapat dosa juga, ya karena dia telah ya melanggar ya aturan di situ. Jadi sholatnya dihukumi sah, tapi pahalanya berkurang karena di waktu yang sama antum juga melakukan ya pelanggaran di situ itu dengan menggunakan pakaian yang ada gambar makhluk bernyawa atau gambar salibnya. Nah, terlebih lagi kalau orang tersebut paham tentang hukumnya. Ya, kalau orang awam yang nggak paham, ya kita kasih tahu. Ya, tapi ini ada orang yang paham hukumnya dan dia tahu ada gambar makhluk bernyawa di pakaiannya dan dia tetap pakai untuk sholat padahal ada pakaian yang lain bukan kondisi uzur. Nah, maka yang seperti ini ya tentu ya dihukumi berdosa. Wa fi jawabin akhar an lubsi sa'ah amis salib. Ya. Baik. Di dalam jawaban yang lain, fatwa yang lain maksudnya, ya, tentang hukum menggunakan jam tangan ya atau salib ya. La yajuzu lubsu sa'ah am salib la fi shalah wala ghairiha hatta yuzalus salib. Ya bihaqqin au ya, 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 apa itu bacanya itu? Bi di kitab antum tulisannya begini, ya. Bihaqqin au biwayatin. Sama nggak di kitab antum? Nah, baik. Jadi di fatwa yang lain dari Lajnah Daimah dikatakan bahwasanya nggak boleh memakai jam tangan yang ada salibnya atau aksesoris apapun yang ada salibnya atau salib itu sendiri, ya. Entah itu dalam sholat ataupun di luar sholat, ya sampai salibnya itu dihilangkan dengan digosok, ya atau ditutup. Lakin law shalla wa hiya alaihi fa salatuhu shahihah. Tapi kalau dia sholat, ya dalam kondisi seperti itu maka salatnya sah. Wal wajibu alaihi al-badaru bi izalatis salib dan wajib bagi dia untuk segera menghilangkan salib itu li'annahu min syiarin nasara ya, karena itu merupakan simbolnya orang Nasrani wala yajuzu lil muslim an yatashabbaha bihim dan tidak boleh seorang muslim untuk menyerupakan diri dengan mereka. Ini Allah alam ini apa maksudnya bawayatin ya tasturuhu. Intinya ada hal yang digunakan untuk menutupinya gitu ya. Kalau memang antum nggak punya pakaian lain selain pakaian itu, ya boleh dipakai. Tapi tempel dengan apa begitu ya. Ya, coret dengan spidol atau tempel dengan stiker atau apa. Ya, intinya salibnya tidak kelihatan. Baik. Kemudian adab yang ke-10 minas sunnati at-tayammunu fil libasi wa nahwihi. Di antara perbuatan sunnah adalah di antara hal yang disunnahkan dalam berpakaian adalah memulai dari sebelah kanan. Nah, berdasarkan hadis yang antum hafalkan ini dalam Umdatul Ahkam dari Aisyah radhiyallahu anha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammuna fi tuhurihi wa tarajjulihi wa tanaulihi wa fi sya'nihi kulli. Nah, maksudnya Nabi itu suka mengawali dengan yang kanan ya. Mengawali dengan yang kanan itu bahasa Arabnya at-tayammun ya dari kata yamin atau at-tayammun sama maknanya ya. Nah, jadi Nabi suka mulai dengan kanan, entah ketika bersuci, ketika menyisir rambutnya, ketika memakai sendal, gitu. Qala Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi mengatakan hadhihi qaidatun mustamirrah fi syara'. Ya, ya hadhihi qaidatun mustamirrah. Ya, istilah kaidah mustamirrah ini ya, istilah lain dari usul, ya. Di antara nama lain dari usul itu adalah kaidah mustamirrah. Ya, sebuah kaidah yang tetap diterapkan dalam syariat. Ya, itu kaidah menggunakan atau mengawali dengan sebelah sebelah kanan. Wahya innama kana min babit takrimi wat tasyrif. Kalubsi thawbi was sarawil wal khufi wa dukhulil masjid was siwak wal iktihal wa taqlimil adhafir wa qasy syarif wa tarjil sya'r wa huwa mushtuhu wa nadfil ibti wa halqi ra'si was salami min as-salah wa ghasli a'dha'i at-tahara wal khuruji min al-khala' wal akli wasyurbi wal musafahati wa istilamil hajaril aswadi wa ghairi dzalika mimma huwa bi ma'nahu yustahabbu tayammunu fihi. Baik.
Jadi, ya kaidah ya atau asal yang tetap dipakai dalam permasalahan ini bahwasanya ya kita mengawali dengan yang kanan yaitu mim babit takrim wat tasyrif. Kalau ada nanya alasannya apa kita awali dengan yang kanan, ya takrim wat tasyrif, pembentuk pemuliaan. Ya, jadi hal-hal yang mulia kita awali dengan kanan. Ya, misalkan hal-hal yang mulia itu memakai pakaian, ya, memakai baju, memakai sarung, memakai khuf, masuk masjid, bersiwak, memakai celak, ya iktihal itu pakai celak, wa taqlimil adhafir, motong kuku, ya, wa qasis syarib, memangkas ya kumis, wa tarjilis sya'ar, ya, menyisir rambut, ya, wa huwa mushtuhu, ya, tarjil itu maksudnya ya mushtun itu sisir, wa natfil ibti, kemudian ya, mencabut bulu ketiak, wa halqir ra'si, ya, halqir ra'si, ya, mencukur rambut, wassalam minas shalah, ya, salam ketika ya setelah tahiyat itu ya. Wa ghasli a'dha'i thahara, ya, membasuh anggota-anggota wudu, wal khuruj minal khala, keluar dari kamar mandi, makan dan minum, ya, al musafahah, berjabat tangan, ya, istilamul hajaril aswad, kemudian mengusap hajar aswad, ya, itu disunahkan dengan tangan tangan kanan. Wa amma ma kana bididdihi, adapun ya lawannya bukan hal-hal yang baik, misalkan masuk kamar mandi, khuruj minal masjid, ya, al-imtikhad, wal istinja. Al-imtikhad itu bahasa kita itu apa ya? Buang ingus, ya, ya buang ingus. Misalkan antum pilek ya, ya dari hidung sebelah mana kita mulai gitu. Ya, maka karena itu adalah bentuk hal-hal yang ini ya hal-hal yang buruk gitu ya karena kotoran di situ maka imtikhad itu dimulai dengan sebelah kiri. Ya. Nah, itu dari kata mukhot ya. Mukhot itu artinya ingus. Baik, wal istinja, ya begitu juga ketika istinja disunahkan dengan tangan kiri, wa khal'it thawb, melepas pakaian, was sarawil, melepas sarung, wal khuf, melepas khuf, wa ma dalik dan yang semisal, fa yustahabbut tayassuru fihi, maka disunnahkan untuk ya tayasur, ya mulai dari sebelah kiri. Wadzalika kulluhu bikaramatil yamin wa syarafiha. Nah, kenapa begitu ya? Karena Allah sudah menetapkan bagian sebelah kanan itu adalah bagian yang mulia, bagian yang agung. Nah, kemudian adab yang ke-11 as-sunnah fi at-tana'ul. Sunnah dalam memakai sandal. Nah, kemudian yang ke-12 mayuqalu inda labsil jadid. 13 istihbab labsil bayad. Kemudian 14 at-takhattumul jais. Baik, sampai situ dulu ikhwah. Kasih tanda, insyaallah nanti kita lanjut di adab yang ke-11. Sunnah fi at-tana'ul. Baik, pada pertanyaan sebelum kita tutup. Ustaz, yang terlihat Padahal, apakah ada patokan gambar gitu, misalkan kalau bernyawa tuh kayak kepalanya terus apakah sempurna gitu, atau badannya aja udah dipasung makhluk bernyawa gitu. nah, tadi kita sampaikan kaidahnya adalah as-suratu ra'suha. Ya, as-suratu ra'suha. Gambar itu patokannya adalah kepada kepalanya. Nah, jadi kalau antum gambar badan manusia, tapi kepalanya nggak antum gambar atau kepalanya antum hapus wajahnya, ada kepala tapi nggak ada wajahnya, maka itu boleh. Ya. Nah, jadi para ulama menjelaskan
Ya, ciri-ciri gambar makhluk bernyawa yang dilarang itu adalah dia memiliki kepala, dan kepala itu dikatakan kepala kalau dia memiliki wajah yang jelas. Ya, kapan dikatakan memiliki wajah yang jelas? Kalau di situ ada organ-organ yang penting seperti mata dan mulut. Ya, jadi antum gambar ya badan manusia, kemudian kepalanya, ya di bagian kepalanya, di mukanya, antum gambar ke matanya, itu nggak boleh. Ya, hapus matanya atau mata, hidung, dan bibirnya, ya. Nah, maka setelah itu tidak dihukumi lagi sebagai makhluk bernyawa. Nah, jadi kalau gambar badan doang tidak masalah. Ya, ya. Kalau gambar pohon, gunung, sungai boleh. Ya, ya. Yang jadi khilaf dengan para ulama itu adalah ya, gambar manusia atau hewan yang dimodifikasi. Ya, jadi dia nggak ada bentuknya di dunia nyata, misalnya gambar eh, karikatur begitu ya, kayak gambar burung Garuda itu misalkan, terus kemudian ditambah-tambah gitu ya, badannya badan manusia kayak gitu ya. Nah, itu khilaf para ulama, apakah termasuk dalam larangan apa tidak. Tapi pendapat yang kuat insya Allah termasuk dalam larangan. Nah, bagaimana kalau gambar serangga, gambar ikan, ya, termasuk apa tidak? Nah, maka kata para ulama, jumhur ulama mengatakan bahwasanya serangga dan ikan itu dihukumi makhluk bernyawa. Ya, meskipun dalam fikihnya, ya bangkai serangga dan bangkai ikan itu boleh dimakan. Namun ada sebagian kecil ulama, minoritas ya, yang mengecualikan gambar ikan dan serangga. Ya, karena mereka mengatakan itu nggak termasuk makhluk yang berwajah jelas katanya. Tapi pendapat ini pendapat yang lemah ya, pendapat yang minoritas. Jadi patokannya apa? Patokan gambar makhluk bernyawa. Yang pertama itu adalah gambar makhluk yang memiliki ruh, manusia, hewan, burung. Dan yang kedua, ya dia memiliki kepala dan wajah yang lengkap. Nah, ini kalau dua dua hal ini ada, maka jatuhnya gambar makhluk bernyawa. Baik. Wadah ya, Novel. Oh, dengan soal. Baik, fadal yang lain. Soal. Ikhwah, ada yang bisa kirim ya share lokasi Mahat di grup, share lognya, kirimkan di grup ya, di grup WhatsApp. Baik, fadal yang lain. Baik, kalau tidak ada, antum apa namanya? Ambil selembar kertas, kemudian anak kasih antum tugas. Anak kasih 5 pertanyaan, antum cari jawabannya nanti di kitab ini. Antum jawab pertanyaan-pertanyaan yang 5 ini, ya, biar antum ada gambaran untuk pembahasan di pertemuan selanjutnya nanti. Nah, antum bisa cari jawabannya di sumber-sumber yang lain. Baik, pertanyaan yang pertama, apa hukum fotografi dalam Islam?
apa hukum fotografi dalam Islam. Beda dengan taswir ya. Kalau taswir itu menggambar, itu yang kita bahas tadi. Bagaimana kalau fotografi yang pakai kamera gitu. As-surah al-fotografiyah. Nah, untuk cari jawabannya nanti dengan terperinci. Masing-masing nanti akan minta antum untuk jelaskan ya, hasil pencarian antum tentang hukum fotografi. Baik, kemudian aturan memakai cincin bagi laki-laki. Jelaskan aturan memakai cincin bagi laki-laki. Baik, sudah. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa hukum mengkepang rambut bagi perempuan? Apa hukum mengepang rambut bagi perempuan? Baik, pertanyaan keempat, hukum mewarnai jenggot. Baik, udah berapa itu? 5 ya? 4 ya? Baik, kemudian apa hukum memakai pakaian berwarna merah bagi laki-laki? Baik, itu saja ya, Pak, pertanyaannya. Silakan dicari jawabannya nanti ya, seterperinci mungkin. Ya, boleh didiskusikan dengan teman-teman yang lain. Nanti beberapa orang akan minta untuk menjelaskan ya, jawaban dari ya, pertanyaan-pertanyaan tadi. Baik, ya, Allah taala alam. Nah, tapi bihada ya wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi bihada wa naqtatim bidu'ai kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Anda cuma bisa masuk sekarang saja, ikhwah, karena harus pergi ke rumah sakit dulu. Jadi nanti kabari Harun embada zuhur Ustaz Sofyan hadir apa tidak. Tapi kalau untuk sekarang sampai zuhur
Ana tidak bisa masuk lagi. Naam, tafadhal ikhwah.